Halo guys, kembali lagi di Devina Story. Kali ini aku akan membahas tentang pasar goib atau biasa disebut dengan pasar setan di Indonesia. Jika berbicara tentang pasar setan, untuk para pendaki pasti sudah tidak asing lagi. Kali ini aku akan menceritakan beberapa misteri pasar setan di beberapa gunung di Pulau Jawa. Di Indonesia ada beberapa pasar goib yang dimana penjual maupun pembelinya merupakan makhluk halus penunggu salah satu tempat pasar tersebut. Pasar goib yang terkenal salah satunya berada di Gunung Merapi. Gunung yang terletak di bagian Jawa Tengah ini merupakan gunung yang masih aktif sampai sekarang. Selain menjadi tempat favorit para pendaki, gunung ini juga sering dijadikan destinasi wisata alam yang mampu menyajikan keindahan alam yang sangat indah. Namun di balik itu semua, siapa sangka Merapi juga terkenal akan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Oleh karena itu, banyak orang juga meyakini tempat ini memiliki spot-spot yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya yakni pada bagian Pasar Bubrah. Di Merapi sendiri terdapat Pasar Bubrah yang letaknya di bawah puncak Gunung Merapi yang datarannya dipenuhi dengan pasir dan batu-batu sisa erupsi Merapi. Walaupun dinamain Pasar Bubrah, bukan berarti di tempat ini terjadi transaksi jual beli seperti pada umumnya oleh manusia. Tapi di sini terjadi sebuah transaksi yang dilakukan oleh sesama makhluk goib. Namun tak jarang juga ada manusia yang diajak transaksi oleh salah satu pedagang yang tidak bisa dilihat itu. Jika terdengar seorang pendaki tiba-tiba mendengar suara gamelan ataupun suara keramaian pasar, biasanya para pendaki dianjurkan melemparkan koin ke tanah dan selanjutnya memungut batu kerikil di sekitarnya sebagai transaksi. Jika orang tersebut diam saja tanpa respon apalagi mempermainkan sumber suara, konon katanya akan diculik ke alam goib karena dianggap sudah menyerahkan rohnya sebagai alat transaksi. Dari kejadian itulah banyak orang yang mengaitkan kasus orang-orang yang tersesat atau bahkan hilang di Gunung Merapi berkaitan dengan peran dari para pedagang makhluk goib ini. Selain di Gunung Merapi, pasar setan selanjutnya juga ada di Gunung Lawu. Pasti sudah tidak asing lagi untuk para pendaki. Gunung yang terletak di antara perbatasan dua provinsi yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Posisi Lawu tepatnya meliputi Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung favorit pendaki yang memiliki banyak kisah misteri bagi yang pernah mendaki, dan Gunung Lawu merupakan satu-satunya gunung yang memiliki warung tertinggi di Indonesia. Warung yang didirikan oleh seorang wanita tangguh bernama Boiem berada di ketinggian 3105 mdpl. Warung Boiem merupakan sebuah primadona bagi para pendaki yang mendaki di Gunung Lawu. Tapi siapa sangka ternyata Gunung Lawu juga memiliki pasar lain, yakni Pasar Setan. Pasar Setan di Gunung Lawu mempunyai nama lain, yaitu Pasar Dieng, yang berada di pos 5 Gunung Lawu via jalur Gunung Ceto. Jika para pendaki mendengar suara beli apa di masyarakat di tempat diharuskan menjawab seolah ingin membeli barang. Setelah itu dilemparkan uang ke arah suara tersebut agar tidak mendapatkan kesialan setelah melanjutkan pendakian. Sudah awam dikenal bahwa Gunung Lawu memanglah gunung yang bisa dikatakan angker. Gunung ini pun masih sering digunakan untuk bertapa. Setiap malam satu suro, Gunung Lawu padat dikunjungi oleh warga lokal dan sekitarnya yang ingin memberikan sesajen. Bahkan banyak juga para pendaki yang bercerita tentang apa yang mereka lihat di sana. Jalur pendakian Gunung Lawu memang luar biasa indah, namun luar biasa juga mengerikan. Zaman dahulu, seorang kiai pengikut Prabu Brawijaya V pergi ke sebuah dataran tinggi untuk menjalankan amanat raja. Dataran tinggi tersebut kini disebut Gunung Lawu dan dipercaya masih menjadi tempat tinggal Kiai Jalak. Kiai Jalak amat sakti dan bisa merubah menjadi seekor burung yang kini diberi nama burung jalak oleh masyarakat setempat. Konon burung jalak jelmaan Kiai Sakti itu hanya akan menampakkan diri pada pendaki yang bertujuan dan berakhlak baik. Bagi mereka yang tidak taat peraturan dan meremehkan tradisi Jawa,
semuanya akan terkena nasib naas. Dan ada beberapa pantangan jika kalian akan mendaki Gunung Lawu. Di Gunung Lawu yaitu tidak boleh memakai baju berwarna hijau. Konon katanya jika ada pendaki yang melanggar dan memakai baju warna hijau akan diculik oleh Ratu Pantai Selatan.